Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Famimma yanbaghi an yu'lam anna adh-dhunuba wal ma'asiya tudhirru wa labud." Kata beliau, termasuk perkara yang harus diketahui bahwasanya dosa-dosa dan maksiat-maksiat tadurru akan memberi kemudaratan walabud dan harus pasti. Ya. Jadi dosa itu pasti memberikan kemudaratan, sekecil apapun pasti memberikan kemudaratan. Wa anna dararaha fil qalbi, dan kemudaratannya di hati ya paling tidak akan menimpa hati. Kadararis sumumi fil abdan, sebagaimana racun yang menyerang tubuh. Racun kalau masuk ya ke dalam tubuh pasti akan memberi kemudaratan kepada tubuh, sebagaimana maksiat pasti memberi kemudaratan kepada hati. Ala ikhtilafi darajatiha fil darar, dengan perbedaan tingkatan-tingkatan kemudaratan yang ditimbulkan. Wa hal fid dunya wal akhirati syarrun wa da'un illa sababuhu dzunubu wal ma'asi, dan bukankah tidak ada di dunia maupun akhirat keburukan dan penyakit kecuali sebabnya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala memberi isyarat kepada kita ya bahwasanya dosa itu pasti memberi kemudaratan. Jangan kita sangka tidak ada kemudaratan, pasti ada kemudaratan minimal kepada hati. Mungkin seorang melakukan maksiat dia merasa saya tidak ada masalah, rezeki saya lancar. Ya, saya juga sehat-sehat saja ya. Kemudian saya juga melakukan banyak kegiatan. Dia lupa bahwasanya maksiat itu pasti beri mudarat minimal kepada hati. Minimal kepada hati. Hati menjadi, nanti akan dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, menjadikan malas beribadah, senang dengan kemaksiatan, suka berleha-leha. Itu minimal ya. Yang ini sering tidak disadari oleh para pelaku maksiat. Yang mereka baru mungkin sadar kalau dampak maksiat tersebut mengenai diri mereka, jasad mereka mungkin sakit atau terkena ekonomi mereka mungkin bangkrut, baru mereka sadar. Padahal namanya racun kemaksiatan itu bukan hanya menyerang tubuh, juga ternyata juga menyerang hati, dan pasti akan menyerang hati. Namun dampaknya memang bertingkat-tingkat ya. Tidak semua maksiat dampaknya sama. Ada yang dampaknya kuat, ada yang dampaknya lemah, tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bukankah tidak ada keburukan di dunia maupun di akhirat, tidak ada penyakit kecuali sebabnya adalah dosa-dosa dan maksiat. Dan itu benar kata Allah Subhanahu wa taala, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat perbuatan kalian sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan apapun yang menimpamu adalah dari perbuatan kesalahanmu sendiri. Semua ya keburukan yang kita rasakan di dunia ini, kesedihan, kegelisahan, galaunya hati, gelisahnya hati, ya, penyakit, ekonomi yang sulit, ya, masalah dalam keluarga, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, semua tanpa terkecuali. Sebabnya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Seorang bermaksiat dia merasakan kelezatan sesaat, namun dampaknya dari maksiat tersebut akan dia rasakan cepat atau lambat, dan bisa jadi dampaknya berkepanjangan. Maka seorang yang berakal hendaknya dia berfikir berulang-ulang ketika dia melakukan maksiat, dia ingat bahwasanya maksiat itu pasti ada dampaknya, cepat atau lambat minimal akan menyerang hatinya. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan tentang musibah-musibah yang menimpa umat-umat sebelumnya, ya, berbagai macam musibah. Kata beliau, "Faman ladzi akhrajal abawain minal jannah?" Apakah yang menyebabkan kedua nenek moyang kita itu Adam dan Hawa keluar dari surga? Daril ladzati wan naim wal bahjah wa surur, yaitu negeri yang penuh dengan kelezatan, kenikmatan, kegembiraan, kesenangan. Ila daril alami wal ahzani wal masaib. Kemudian harus berpindah dari surga menuju dunia yang isinya adalah penderitaan, kesedihan dan musibah-musibah. Sebabnya dosa yang dilakukan oleh keduanya. Ketika mereka berdua memakan fa'akala minha. Ketika mereka berdua memakan dari buah yang dilarang, dari pohon yang dilarang untuk didekati. Akhirnya mereka berpindah dari surga menuju dunia yang penuh dengan penderitaan, kesengsaraan. Akibatnya dosa. Wa man ladzi akhraja iblisa min malakutis samai wa tardahu la'nahu wa masakha zahirahu wa batinahu faja'ala suratahu akbah suratin wa asna'iha. Suratu akbah suratin wa asna'aha. Apa yang menyebabkan iblis keluar dari
kerajaan langit, ya, dan diusir serta dilaknat. Kemudian Allah merubah penampilan fisiknya dan batinnya. Allah rubah, maka Allah menjadi bentuknya, fisiknya menjadi bentuk yang sangat buruk, ya, sangat jelek, dan Allah menjadikan batinnya, yaitu wa batinahu akbaha min suratihi wa ashna, batinnya lebih buruk lagi daripada fisiknya. Ibnu Qayyim mengisyaratkan seakan iblis dulu tidak seperti yang digambarkan, maksudnya sangat syaitan itu sangat jelek, sangat buruk. Itu adalah hukuman Allah merubah fisik iblis tersebut menjadi bentuk yang sangat mengerikan, apalagi batinnya. Sebabnya apa? Karena dosa yang dia lakukan. Karena apa? Karena hasad dan sombong. Ya, awwalu dzambin usiyallahu fis sama al-hasad. Dosa yang pertama kali Allah dimaksiati di langit adalah hasad, ketika iblis hasad kepada Adam. Lihat dosa yang dilakukan iblis sebentar aja, cuma disuruh sujud enggak mau karena hasad. Lihat dampaknya berkepanjangan. Dampaknya berkepanjangan. Ini kadang-kadang kita harus renungkan. Kita maksiat sebentar, lezat ada kelezatan, tapi dampaknya berkepanjangan. Waliyadzubillah. Yang kita tidak sadari, ya. Dan jadi masalah ketika kita terkena, waliyadzubillah, sebagian kita terkena musibah-musibah, dia tidak introspeksi diri, tidak menyatakan sebab yang saya lakukan mungkin dulu berapa tahun lalu, tapi dia anggap ini suatu yang natural, atau dia melemparkan kesalahan kepada orang lain, bukan pada dirinya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Tidak menimpa keburukan apapun kepadamu kecuali akibat kelakuanmu sendiri. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, "Wa mal ladzi gharraqa ahlal ardi kullahum?" Apa yang menyebabkan penduduk bumi semuanya ditenggelamkan? Itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Hatta alal ma'u fawqa ru'usil jibal, sampai air berada di atas puncak-puncak gunung. Ya, siapa apalagi kalau bukan dosa-dosa. Wa man ladzi sallata ar-riha ala qaumi 'adin hatta alqathum mauta ala wajhil ardi. Apa yang menyebabkan angin kemudian menerbangkan kaum 'Ad yang begitu kuat, yang begitu kokoh, diterbangkan sampai akhirnya angin tersebut melemparkan mereka menjadi ya mayat-mayat yang berserakan di atas muka bumi. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, jadilah mereka seperti batang-batang korma yang kosong. Tadinya tubuh kekar kuat, sombong dengan kekuatannya, dibinasakan dengan angin, diangkat kemudian dijatuhkan seperti batang-batang pohon korma yang sudah lapuk, yang kosong isinya. Wa dammarat ma marrat alaihi min diyarihim wa huruthihim wa zuru'ihim wa dawabihim, sampai angin tersebut menghancurkan apa yang dilewati oleh angin tersebut, ya. Ya. Ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alat qarramim. Kata Allah, tidaklah angin melewati apa saja kecuali akan dijadikan hancur lebur. Angin tersebut melewati rumah-rumah mereka, melewati kebun-kebun mereka, melewati tanaman-tanaman mereka, hewan-hewan mereka. Hatta saru ibratan lil umami ila yaumil qiyamah. Jadilah mereka adalah pelajaran bagi umat-umat setelah mereka sampai hari kiamat kelak. Dikatakan as-sa'id man itta'adha bi ghairihi. Orang yang bahagia itu adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Dia mengambil pelajaran bagi orang lain. Adapun asyaqi man yakun 'izatan li ghairihi. Adapun orang sengsara adalah dia dijadikan pelajaran untuk orang lain. Jangan sampai kita ini jadi pelajaran bagi orang lain karena kita melakukan kesalahan, jadi pelajaran bagi orang lain. Yang harusnya kita mengambil pelajaran dari orang lain yang melakukan kesalahan. Maka umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, iblis, ini menjadi pelajaran bagi umat-umat setelah mereka. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, "Wa man ladzi arsala ala qaumi Tsamuda as-sayhata hatta qatta'at qulubahum fi ajwafihim." Apa yang menyebabkan ya Allah mengirim kepada kaum Tsamud suara yang sangat keras, buntut yang sangat dahsyat, sampai akhirnya memotong-motong jantung-jantung mereka dalam tubuh-tubuh mereka. Wa matu an akhirim, semuanya tewas ketika itu. Wa mastata'u min qiyamin, mereka tidak mampu untuk bangkit lagi, tidak mau berdiri, tewas. Badan mereka di luar biasa tapi jantung mereka hancur di dalamnya. Sebabnya dosa. Wa man ladzi rafa'a qural lutiyah hatta sami'atil malaikatu nabiha kalabihim. Apa yang menyebabkan Allah mengangkat negeri-negeri kaum Lut, pelaku perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu negeri Sodom dan negeri-negeri sekitarnya. Ada sekitar 4 negeri atau 4 atau 7 negeri. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7 negeri, karena maksiat tersebut menular dari satu kota ke kota berikutnya sampai 4 kota atau 7 kota. Kemudian semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke atas
Saking tingginya sampai malaikat yang di langit mendengar suara gonggongan anjing mereka yang tadinya di dunia di bawah kedengaran di atas. Tsumma qalaba alaihim, kemudian Allah balikkan mereka, makanya Allah mengatakan wal mu'tafikat, negeri-negeri yang dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'tafikat itu negeri, ada 7 negeri. Faja'ala 'aliyaha safilaha, maka Allah menjadikan yang bawah menjadi di atas, yang atas menjadi di bawah. Fa ahlakahum jami'an, maka Allah binasakan mereka semuanya. Tsumma atba'ahum hijaratan minas sama'i amtaraha alaihim. Setelah mereka dijatuhkan dari tempat yang tinggi, Allah kirim hujan, bukan hujan air tapi hujan batu untuk menghantam mereka. Fajama alaihim minal uqubati ma lam yajma'hu ala ummatin ghairihim, maka Allah kumpulkan berbagai macam hukuman kepada mereka, itu kepada kaum Nabi Lut alaihissalam, yang tidak pernah Allah berikan hukuman-hukuman tersebut kepada umat-umat selain mereka. Wali ikhwanihim amsaluha, dan tentunya hukuman bagi orang-orang yang seperti mereka akan sama seperti mereka. Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id, dan pelaku maksiat seperti yang mereka lakukan yaitu homoseksual tidak jauh dari hukuman yang mirip. Allah akan beri hukuman dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Intinya ini kenapa? Karena dosa, karena melakukan perbuatan homoseksual. Yang laki-laki melakukan homoseksual meninggalkan istri-istri mereka, istri-istri mereka melakukan sihak atau lesbian, sehingga akhirnya Allah binasakan mereka dari awal sampai akhir, tidak tersisa satu orang pun. Semuanya karena dosa. Wa man ladzi arsala ala qaumi syu'aibin sahabal adzabi kadzulali. Apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada kaum Syuaib awan seperti naungan, ya. Falamma sara fawqa ru'usihim, mereka menyangka itu adalah naungan awan. Ketika mereka berada di bawah naungan awan tersebut, amtara alaihim naron taladhdha, ternyata awan tersebut bukan menurunkan hujan tapi menurunkan api yang membakar mereka, yang menyala-nyala. Waliyadzubillah, karena maksiat yang mereka lakukan, karena mereka mengurangi takaran dan timbangan. Wa ma alladhi aghraqa fir'auna wa qaumahu fil bahr, apa yang menyebabkan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di Laut Merah? Tsumma nuqilat arwahuhum ila jahannam, kemudian ruh mereka diantarkan kepada neraka Jahannam. Fal ajsadu lil gharq wal arwahu lil harq, jasad mereka ditenggelamkan sementara ruh mereka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam itu juga disebutkan dalam tentang apa namanya. Jadi tubuh mereka di laut, tapi jasad ruh mereka dibakar, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ini seperti tentang kaum Nabi Nuh, kata Allah Subhanahu wa taala, mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara. Mimma khati'atihim, ketika Allah berbicara tentang kaum Nabi Nuh, karena dosa-dosa mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ughriqu, mereka ditenggelamkan dalam banjir besar di zaman Nabi Nuh. Kemudian kata Allah, fa'udkhilu nara, lantas mereka dimasukkan dalam api. Maka ada yang mengatakan fa di situ memberikan tertib tapi tidak memberikan jeda. Jadi langsung ditenggelamkan, langsung dimasukkan dalam api. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka di dalam laut tersebut ada api yang bakar mereka. Sebagaimana ada lahar atau larva yang masuk di lautan tetap menyala dalam air. Ada yang mengatakan demikian. Atau dimaknakan seperti ini. Ughriqu fa udkhilu nara, jasad mereka ditenggelamkan tapi roh mereka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Seperti Fir'aun dan bala tentara, jasad mereka di laut, bahkan jasad mereka tenggelam, bahkan jasad Fir'aun diselamatkan tapi roh mereka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya semua apa? Sebabnya karena maksiat. Wa man ladzi khasafa bi Qaruna wa darihi wa mali wa ahlihi. Apa yang menyebabkan Allah membenamkan Qarun dan rumahnya dan hartanya serta keluarganya? Karena kesombongan. Ujub, sombong, merasa hebat. Ketika ditanya, disuruh dinasihati, kata dia, inna ma utituhu ala ilmin indi. Saya punya harta ini karena saya berilmu. Karena ilmu yang saya miliki, saya punya harta yang banyak. Wa man ladzi ahlakal quruna min ba'di nuhin bi anwa'il uqubati wa dammaraha tadmira. Apa yang menyebabkan generasi-generasi setelah Nabi Nuh dibinasakan oleh Allah dengan berbagai macam hukuman. Allah hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa ma alladhi ahlaka qauma sahibi Yasin bis-sayhah hatta khamadu an akhirihim. Apa yang menyebabkan Allah membinasakan kaumnya sahib Yasin, yaitu yang Allah sebut orang yang menasihati kaumnya dalam surat Yasin, namun mereka membangkang, bahkan mereka memukulnya, ya. Kalau tidak salah namanya Habib, ya, dibunuh, ya. Akhirnya Allah binasakan kaum tersebut, ya, sampai akhirnya mereka semuanya binasa.
Wa man alladhi ba'atha 'ala bani Israil qauman uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar? Apa yang menyebabkan Allah mengutus kepada Bani Israil? Bani Israil suatu suku yang sangat besar. Allah utus kepada mereka suatu kaum yang memiliki kekuatan yang besar. Kemudian mereka memporak-porandakan negeri-negeri mereka, melakukan kerusakan. Wa qatalur rijal, mereka bunuh para laki dari Bani Israel. Wa sabbu dzurriyyah wan nisa, mereka menawan anak-anak dan para wanita. Wa ahraqud diyar wa nabahul amwal, mereka membakar negeri mereka, mereka merampas harta-harta mereka. Summa ba'athahum alaihim marratan tsaniyah, kemudian Allah kirim lagi kedua kali. Setelah mereka ternyata membangkang kedua kalinya, bermaksiat lagi, Allah kirim kedua kali, fa ahlaku ma qadaru alaihi wa tabbaru ma alau tatbira, maka mereka menghancurkan apa yang mereka bisa hancurkan sehancur-hancurnya. Semuanya karena dosa. Berbagai macam dosa yang dilakukan oleh Bani Israel. Wa man alladhi sallata alaihim anwa'al uqubat marratan bil qatli was-sabbi wa kharabil bilad. Apa yang menyebabkan Allah membuat mereka terkena berbagai macam hukuman, terkadang dengan dibunuh, terkadang ditawan, terkadang dengan dihancurkannya negeri, terkadang wa marratan bi jawril muluk, terkadang hukuman berupa kezaliman para raja kepada mereka. Mereka hidup tapi dizalimi terus oleh para raja. Wa marratan bi maskhim qiradatan khanazir, terkadang Allah hukum mereka sehingga dijadikan monyet-monyet dan babi-babi. Wa akhir dzalika aqsama Rabbu tabaraka ta'ala la yab'atsana 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al adzab. Yang akhirnya Allah bersumpah tentang mereka, sungguh Allah akan mengutus kepada mereka sampai hari kiamat orang yang akan merasakan kepada mereka siksaan yang buruk ya. Jadi demikian Bani Israel tersiksa dari satu masa ke masa berikutnya. Ya, mungkin sekarang mereka dalam kondisi jaya, suatu saat mereka akan disiksa lagi. Ya, karena keburukan mereka, karena sikap mereka yang sangat buruk ya. Jiwa mereka yang kotor ya. Sebagaimana mereka telah dibinasakan berulang-ulang di berbagai macam negeri. Suku yang dibenci oleh suku-suku yang lainnya, suku Bani Israel karena kejahatan yang mereka lakukan. Dan ini semua Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa kullan akhadna bi dzambih." Semuanya kami siksa karena dosa-dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, di antara mereka ada yang kami kirim kepada mereka hujan batu. Wa minhum man akhadhatu sayhah, di antara mereka yang dibinasakan dengan suara yang sangat dahsyat. Wa minhum man khasafna bihil ard, di antara mereka ada yang kami binasakan dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami binasakan. Semuanya Allah katakan fakullan akhadna bidzambi, semuanya disiksa karena dosa mereka. Wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Semua ini berbagai macam hukuman, siksaan dengan berbagai macam dosa. Ada dosa karena membangkang, ada dosa karena mengurangi takaran, ada dosa karena melakukan praktek homoseksual terkait dengan syahwat, ya, kesombongan, berbagai macam dosa, namun semuanya ditimpa dengan azab yang beraneka ragam. Sebabnya satu, karena dosa-dosa, Fakullan akhadna bidzambih. Ini pelajaran bagi kita bahwasanya mungkin kalau sebagian kita melakukan dosa tidak seperti mereka, tapi hukuman tadi kata Ibnu Qayyim ala ikhtilafi, ya, dengan berbagai macam tingkatan, tidak sama tingkatannya, ya. Ala ikhtilafi darajatiha fi dharar. Hukuman itu bertingkat-tingkat, tidak mungkin tidak seperti di Nabi Nuh, mungkin tidak seperti yang ditimpa oleh kaum Nabi Nuh, yang ditimpa oleh kaum Nabi Musa, oleh Firaun dan yang, tapi dosa itu pasti ada dampaknya. Yakin dosa itu pasti ada dampaknya. Maka saya ingatkan diri saya pribadi juga para hadirin, terutama ibu-ibu, untuk sering beristighfar. Astagfirullah, Rabbighfirli. Kalau lagi di jalan jangan lupa apa? Istighfar. Astagfirullah, Rabbighfirli. Sambil kita meningkatkan kualitas istighfar kita. Kenapa? Karena makna dari istighfar yaitu, ya Allah, as'alukal maghfirah, aku mohon maghfirah kepada Engkau, dan maghfirah itu maknanya, ya Allah, tutuplah aibku, tutuplah dosa-dosaku, dan yang kedua, tutuplah dampak dari dosa-dosaku tersebut. Karena dosa pasti ada dampaknya, pasti. Minimal mengenai apa? Hati. Ya. Tapi kalau kita sering beristighfar, semoga dampak tersebut tidak mengenai kita. Maka seringlah kita Rabbighfirli, Allah maghfirli, Astaghfirullah. Karena Ibnu Qayyim mengingatkan tadi bahwasanya anna dzunub wal ma'asi tadurru wala bud, dosa dan maksiat itu pasti memberi kemudaratan dan harus memberi kemudaratan, kecuali jika seorang
sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara doa yang kita zikir pagi petang, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Yaitu di antara maknanya, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan akibat perbuatanku. Karena ma sana'tu, keburukan itu pasti ada dampaknya, maka kita berlindung. Selain istighfar, kita dengan sayyidul istighfar, kita a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dampak buruk akibat perbuatanku. Perbuatan kita banyak yang buruk. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati, banyak. Ya. Dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Siapa sih di antara kita tidak berdosa setiap hari? Hampir tidak ada. Kita selalu berdosa. Pokoknya siapa yang lihat medsos pasti apa? Berdosa. Apalagi baca-baca berita-berita gempa di Jogja pasti komentar lah, pasti ikut-ikutan dosa ya. Oleh makanya seorang waspada, sering banyak istighfar. Baik, kita lanjutkan. An Amr bin Murrah qala sami'tu Abul Bakhtari yaqul, aku mendengar Abu Bakhtari berkata, akhbarani man sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mengabarkan kepadaku orang yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat. Meskipun tidak disebut namanya, tapi sahabat semuanya thiqah, semuanya udul. Yaqul, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, lan yahlika an-nasu hatta yu'dhiru min anfusihim, hatta yu'dhiru min anfusihim. Bahwasanya manusia tidak akan binasa sampai, atau yu'dharu min anfusihim, sampai tidak selesai uzurnya sudah cukup. Jadi kata a'dhar, seperti dalam hadis dalam Sahih Bukhari, a'dharallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. A'dharallah maksudnya Allah mencukupkan uzur. Allah mencukupkan uzur kepada seorang yang Allah sudah panjangkan umurnya sampai mencapai 60 tahun. Artinya kalau Allah siksa dia, Allah adab dia sudah cukup, karena Allah sudah kasih waktu sampai 60 tahun, uzur sudah cukup. Uzur sudah cukup. Ya, ini demikian juga, lan yahlikan nasu, manusia tidak akan binasa hatta yu'dharu min anfusihim, itu sampai Allah mencukupkan uzur bagi mereka. Artinya kalau Allah sudah mengadab manusia, berarti uzur sudah cukup. Sudah banyak peringatan, sudah banyak yang menegur, teguran silih berganti menegurnya, mungkin satu musibah ke musibah berikutnya, tapi tidak peduli. Dia tidak peduli. Hawa nafsu telah menguasainya, syaitan telah merenggut kehendaknya, semua dikuasai oleh syaitan. Ketika uzur sudah cukup, maka dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh seorang muhasabah, ketika dia mendapat musibah satu demi satu, teguran, dia harus perbaiki dirinya. Makanya kalau seorang merasa dizalimi, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kemudian ketika dia merasa dizalimi, kemudian dia melemparkan seluruh kesalahan kepada yang menzaliminya dan dia tidak introspeksi diri, kata Ibnu Taimiyah, itulah musibah yang hakikiyah. Musibah yang benar-benar musibah adalah ketika dia dizalimi dan dia tidak introspeksi diri. Itulah musibah yang sungguhnya, lebih besar daripada musibah dizalimi orang. Saya ulangi, kalau kita dizalimi orang itu musibah. Tapi kondisi kita yang tidak introspeksi diri, tidak memperbaiki diri, tidak murajaah, mungkin saya ada ini, itu lebih buruk, musibahnya lebih besar daripada musibah dizalimi orang. Maka kalau kita terkena musibah, meskipun ada sebabnya, karena ini, karena ini, maka kita, ini karena saya sebenarnya. Ini karena saya, semuanya kembali kepada saya, ya. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah bahwasanya kesalahan itu semua dari diri kalian. Allah sebutkan dalam banyak ayat. Ya. Maka seorang ketika dia diberi teguran, segera dia introspeksi diri. Kalau dia tidak introspeksi diri, maka cukup uzur yang Allah berikan kepada dia, dia akan binasa. Sudah ditegur, tidak pernah memperbaiki diri, tidak pernah merajain, ada suatu saat selesai, Allah tidak kasih teguran lagi. Wa fil musnad, dalam musnad Imam Ahmad dan juga riwayat Ibnu Majah, min hadits Thauban, dari hadis Thauban, qala, beliau berkata radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sungguhnya seorang terhalang dari rizki karena dosa yang dia lakukan, Ini hadis secara sanad dhaif, ya, secara sanad dhaif. Tapi secara makna dia adalah mafhum mukhalafah dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi baginya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Berarti siapa yang tidak bertakwa, maka Allah tutup rezekinya.
Atau Allah kurangi rezekinya, atau Allah cabut rezekinya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Allah cabut rezekinya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Saya ulangi hadis ini secara sanad dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Namun secara makna dia adalah mafhum mukhalafah dari ayat dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi baginya dan Allah akan beri rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Berarti mafhum mukhalafahnya itu kebalikannya. Siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, tidak ada solusi baginya. Dan siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, Allah cabut rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka, dikurangi rezekinya. Dia tidak sangka ternyata begini, ternyata begitu, ternyata rezekinya berkurang ternyata. Maka hati-hati, dosa-dosa itu bisa mengurangi rezeki apa? Seseorang. Ya. Dan kalau kita memandang kepada mafhum rizq, yaitu definisi rizq, rizq tidak dibatasi oleh materi. Ya. Kebahagiaan rezeki. Ya. Anak-anak yang soleh rezeki, pasangan hidup yang soleh adalah rezeki, tetangga yang baik adalah rezeki, ibadah, semangat beribadahlah rezeki. Karena rezeki kata Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait dengan kebutuhan jasad dan kebutuhan hati, ketentraman hati, keimanan, kebahagiaan itu rezeki. Ketika seorang bermaksiat, maka akan mengurangi rezekinya. Apakah rezeki berupa rezeki materi atau berupa rezeki rohani? Maka pasti ada dampaknya. Pasti ada dampaknya. Oleh karena seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia bermaksiat segera dia bertobat kepada Allah dan banyak istighfar.